Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Fadli, nomor induk mahasiswa 2024101036, dan saya berasal dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas struktur data yang diberikan oleh dosen yang disuruh untuk menjelaskan atau mendapatkan koordinat dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Di soal nomor 1, kita disuruh untuk membuat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n, yang dimana itu dibuat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Itu disuruh juga untuk membuat pohon rekursi untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Yang pertama, kita dulu coding ini. Dulu akan muncul input atau output masukan statnya, di mana stat Fibonacci pada umumnya itu dari 0, dan juga masukan angka statnya itu 1, dan kita disuruh untuk memasukkan sukunya pertama di suku 5, dan munculnya suku ke 5 itu sama dengan 3. Selanjutnya masukkan statnya lagi 0, masukkan angka statnya 1, dan masukkan sukunya yang kedua yaitu suku ke 7, di mana hasilnya suku ke 7 itu sama dengan 8. Sekali lagi kita run, masukkan angka 1 dan masukkan sukunya itu yang suku ke 10, dan muncul suku ke 10 itu sama dengan 34. Pertama, kita disuruh untuk menginput stat, yang dimana itu munculnya masukan statnya dan angka yang diinputkan oleh user itu disimpan di angka stat ini. Yang kedua, angka setelah stat, yang dimana itu munculnya masukan angka setelahnya dan input yang diinputkan oleh user itu disimpan di angka setelah stat. Yang kedua, tanya suku, yang dimana itu user disuruh untuk memasukkan suku yang diminta, dan dimana hasilnya itu disimpan di tanya suku. Jadi ini suku sama dengan tanya suku min 1. Kenapa harus di min 1? Karena agar tidak melewati batas yang kita atau yang user inginkan. Jika sudah seperti itu, maka otomatis akan memanggil Fibo stat angka setelah stat suku, dan dimana ini akan dibawa ke atas ke elemen 13. Jika Fibo tersebut sudah sesuai, maka akan langsung mengeluarkan output yang seperti ini. Apabila itu ada kesalahan atau gimana, akan dijalankan melalui penampung yang sama dengan stat terus angka setelah statnya. Inputan ini tersimpan di penampung yang kedua stat, yang dimana itu disuruh untuk menginputkan angka setelah stat, yang dimana itu juga ditampung di fungsi ini. Seterusnya sampai itu memunculkan Fibonacci stat, angka setelah stat, dan suku. Dan hasil dari ini kita bisa membuat atau membuat pohon rekursif yang seperti ini, dan kemungkinan ini berhasil karena untuk di codingan yang saya buat itu langsung mengeksekusinya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, dimana kita disuruh untuk membuat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Dan penjelasan untuk palindrom itu adalah sebuah angka yang memiliki arti sama walaupun itu angka itu dibaca dari belakang. Kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom atau bukan. Listnya itu angka dari 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dan
untuk membuat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Pertama, saya ingin menampilkan pohon rekursinya. Ya, ini merupakan gambaran dari pohon rekursi palindrom dari soal yang nomor 2 di atas. Sama dengan yang nomor 1, di sini langsung dieksekusi, angkanya ini langsung dieksekusi dan tidak cepat langsung berjalan karena angkanya itu juga merupakan angka palindrom, yang dimana angka tersebut bisa dibaca dari belakang atau memiliki makna yang sama. Kembali lagi ke codingannya, itu kalian akan diberikan sebuah contoh atau angka yang dimana itu disimpan di penampung sama dengan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, dan ada yang namanya pali, yang dimana pali itu penampungnya 0, min 1. Kenapa dikurangi min 1? Karena kita akan mengecek apakah angka tersebut palindrom atau bukan. Dan angka yang ada di sini akan langsung masuk otomatis ke atas. Di sini dicek apakah angka itu palindrom atau bukan dengan cara pali itu penampung, indeks kiri dan juga indeks kanan. Dan penampungnya itu di indeks kirinya sama dengan penampung di indeks kanan. Indeks kiri ditambah 1, indeks kanan kurang lebih dikurangi 1, dan di tengah itu menggunakan fungsi ini. Jika fungsi ini bersifat benar, maka otomatis akan pergi ke if ini, if penampung tengah sama dengan penampung indeks kiri. Artinya nanti langsung ngeprint palindrom. Nah, sebaliknya jika itu angka itu bukan angka palindrom, akan langsung ke else ini, dan itu akan mencetak pali atau penampung indeks kiri atau indeks kanan. Nah, itu menghasilkan print dan palindrom. Jadi seperti itu penjelasannya yang di soal nomor 2. Hampir sama memang dengan soal nomor 1. Kita jalankan dulu ya, kita coba jalani. Nah, hasilnya itu merupakan palindrom, berarti angka ini memiliki arti yang sama, dan jika sudah memiliki arti yang sama maka otomatis akan muncul atau outputnya itu palindrom. Ya, selanjutnya itu ada soal nomor 3 yang kita diminta atau disuruh untuk mengimplementasikan ADC, antrian bank, menjadi struktur data. Yang pertama, data yang diharapkan ini seperti ini: panggil, kanan, lebih besar atau sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang tertinggi, dilayani kasir. Kedua itu antrian bilangan yang tertinggi 0 juga yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Operasinya ini menggunakan up panggil, yang dimana itu ditujukan untuk menaikkan nilai panggil sebanyak 1 kali. Nah, yang kedua up antrian, yang juga menaikkan nilai antrian sebanyak 1 kali. Dan kemudian untuk memanggilnya itu menggunakan get panggil dan juga get antrian, yang dimana itu fungsinya untuk mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Dan fungsi reset ini adalah untuk memberikan nilai 0 lagi pada gantilan dan antrian dengan negatif. Soalnya itu menyuruh seperti ini. Soal ini menyuruh user untuk membuat codingan yang seperti ini. Bentuk codingannya seperti ini. Kita print dengan menggunakan flash kemudian atau di fungsi struktur data ini sangat penting fungsi flash itu. Kita coba jalankan dulu dan setelah di run ini muncul
antrian terakhir 3 dan antrian terakhir itu 3 sedang dilayani nomor 4. Selanjutnya itu bakalan otomatis menambahkan nomor tambah 1 ini menjadi antrian terakhir itu nomor 4, dan yang sedang dilayani itu nomor 5. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menggunakan fungsi def initial self panggil sama dengan 0 dan def antrian sama dengan 0, dan up panggil itu menggunakan self def panggil +1 agar menambahkan angkanya itu bertambah 1, dan sebaliknya juga untuk up antrian self antrian plus atau sama dengan 1. Langsung kita itu akan dijalankan atau akan memunculkan output seperti ini. Set panggil itu menggunakan set itu yang tadi di atas set panggil, dan juga set antrian menggunakan set antrian. Dan kita akan mereset itu menggunakan set panggil yang sama dengan 0 dan set antrian yang sama dengan 0 juga. Kenapa tadi muncul nomor 3 dan juga yang terakhir itu nomor 4? Karena dia menggunakan yang ini. Nasabah panggil ada 4 ini dan juga nasabah panggil juga. Nanti itu akan diubah secara otomatis oleh fungsi tersebut yang ada di ini. Printan itu berasal dari ini. Lanjut untuk soal nomor 4, di mana di soal nomor 4 itu kita dimaksudkan untuk mengimplementasikan ADT menjadi struktur data. Jadi kita menggunakan struktur data untuk mensimulasikan kejadian berikut. Kejadian ini sudah ditentukan oleh dosen. Buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3, buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5, 2 itu jadi X, yang 3 itu jadi Y. Terus kita diharuskan untuk geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, geserlah T1 ke bawah sebanyak 3 satuan, dan tampilkan koordinat T1 saat ini. Yang kedua juga sama, geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, yang kedua geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan, dan ditampilkan juga koordinat T2 saat ini. Dan di akhir itu disuruh untuk menampilkan jarak semuanya, jarak T semuanya, yaitu jarak T1 dengan T2 ini. Caranya ini, X bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik, dan Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik. Operasinya itu menggunakan geser horizontal atau bisa disebut DX dengan menggeser titik secara horizontal sejauh DX, boleh ke kiri atau boleh ke kanan. Yang kedua, geser vertikal DY, menggeser titik secara vertikal sejauh DY atau boleh ke atas dan juga boleh ke bawah. Untuk hitung jarak atau menghitung titik lain itu menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D, kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain. Get X itu untuk mengembalikan return value nilai X, dan get Y itu untuk mengembalikan return value nilai Y. Operasinya seperti ini, yang dimana itu kita membuat class titik 2D yang inisiatornya self X dan Y. Self.x sama dengan X, self.y sama dengan Y. Nah, geser horizontal ini adalah untuk menggeser titik 1 ataupun titik 2 sesuai dengan perintah yang diinginkan. Atau kalian bisa membuat perintah sendiri atau mencoba sendiri perintahnya itu bagaimana. Di soal ini perintah ini itu menurut soal yang diberikan oleh dosen. Dan setelah menggeser itu, yang digeser itu dua-duanya, titik X-nya dan juga titik Y-nya. Yang dimana geser horizontal ini menggunakan operasi tanya atau fungsi tanya, yang dimana itu ditujukan untuk mengingatkan kepada objeknya. Dan untuk depth koordinat ini itu ngeprintnya koordinat saat ini, koordinat yang sudah digeser di fungsi ini, dan inputan
input koordinat yang diinginkan itu seperti ini, disimpan di penampung, dan hasilnya itu sama dengan penampung ini, atau ngeprint jarak antara koordinat persatuannya, atau hasil dari fungsi yang di atas ini. Nah, dan getX ini berfungsi sebagai untuk menampilkan hasil yang akan keluar di terminalnya, dan juga def getGSearch ini menampilkan hasil titik Y-nya di terminal ini. Mari kita coba dulu. Sarankan dan yang muncul seperti ini. Koordinat saat ini setelah mengalami penggeseran itu menjadi min 1, min 4, dan koordinat saat ini yang menyesuaikan atau sesuai dengan yang disuruh dari dosen itu menjadi 19, X19, dan Y-nya itu 14, dan jarak di antara koordinat itu adalah 226,90724,809,414,742 Jadi itulah video saya untuk menyelesaikan tugas struktur data yang diminta oleh dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.